Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pagi ini kita lanjutkan tentang kata-kata hikmah yang bermula dari barang siapa, maka dia akan. Kemarin kita telah sampai pada seri pertama dari hikmah 1 sampai 10. Mari kita lanjutkan pagi ini dengan hikmah 11 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man istashara al-jahila dhalla. Barang siapa yang minta pendapat orang bodoh, maka dia akan tersesat. Artinya, orang yang tidak mengerti tentang apa yang kita hadapi, yang harus diselesaikan, maka dia bukan mengantarkan kita kepada solusi, tapi malah menjadikan kita terjerat dalam problema lain, masalah lain yang mungkin menambah masalah kita. Maka apabila kita meminta pendapat atau musyawarah, maka hendaklah kita meminta pendapat pada orang yang tepat, bukan pada orang yang tidak mengerti persoalan kita. Yang kedua, ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah, man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar di awal perjalanan hidupnya, maka akan pula terang ujung kehidupannya. Artinya ialah bahwa barang siapa yang senantiasa berjuang sungguh-sungguh di starting life-nya, maka dia sebenarnya telah merintis jalan terang sampai ujung kehidupannya. Disebutkan juga malam yakun bidayah musyrikah lam takun nihayah musyrikah. Barang siapa yang tidak menjadikan awal perjalanan hidupnya demikian benderang, maka dia tidak akan pernah memiliki ujung hidup yang juga benderang. Atau mungkin kalau saya katakan man adzlama bidayatahu adzlama nihayatahu. Barang siapa gelap atau menggelapkan awal-awal perjalanan hidupnya, maka dia akan terlilit gelap pada ujung kehidupannya. Yang ke-13, man aslaha nafsahu arghama amfa'adihi. Barang siapa memperbaiki dirinya, pastilah ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Sebab musuh pertama kita adalah nafsu kita sendiri, diri kita sendiri yang kadangkala kita tidak bisa menaklukkannya. Seringkali kita dikalahkan oleh nafsu kita, oleh angkara kita, oleh ambisi kita, oleh khayal-khayal kita yang kemudian melilit dan menjerumuskan kita. Tatkala kita telah mampu mengalahkan nafsu kita, mengalahkan nafsu amarah kita, maka akan sangat mudah kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Saya ulangi kembali bahwa karena sesungguhnya musuh terberat kita adalah nafsu kita yang ada dalam diri kita sendiri. Ke-14, man ata'a ghadabahu adha'a adabahu. Barang siapa yang menuruti amarahnya, pastilah ia menghilangkan adabnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa pada seorang sahabat tatkala bertanya pada Rasul, beri aku nasihat ya Rasulullah. Rasulullah dengan sangat mudah ya
Memberi nasihat pendek, kata Rasul, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Luar biasa. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Artinya, kalau orang tidak marah, ujungnya adalah surga. Sementara orang yang menuruti kemarahannya, kata Rasul, kata hikam ini, maka dia telah menghilangkan adabnya. Karena kenapa? Karena orang marah itu sebenarnya dia tidak bisa mengkontrol dirinya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hikam lain yang menyatakan bahwa al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan ujungnya adalah penyesalan. Yang ke-15, man adhara aiba nafsihi faqad zakkaha. Barang siapa yang mengakui cepat kesalahannya, maka sebenarnya dia telah membersihkan dirinya. Jangan sampai dia seseorang memendam kesalahannya, tidak pernah mengakui kesalahannya, menyembunyikan kesalahannya, tidak pernah minta maaf terhadap orang, terhadap apa yang kesalahan yang dia lakukan. Sehingga ada kumulasi kesalahan, kumulasi ketergelinciran yang dia tidak pernah mengakui, sehingga ada endapan kebusukan karena kita tidak pernah buang kebusukan itu dengan mengakuinya, maka kebusukan itu semakin bertambah dan kemudian dia akan menjadi tumor yang sangat ganas yang kemudian menjadikan dirinya menjadi berpenyakitan, mengidap penyakit menyembunyikan kesalahan-kesalahannya dan dia tidak pernah minta maaf terhadap kesalahan yang dia lakukan itu. Kemudian yang ke-16, man a'anaka ala syarri zalamaka. Barang siapa yang menolongmu, membantumu untuk melakukan kejahatan, keburukan, keangkaraan, kekejian, zalamaka, sebenarnya orang itu telah menzalimimu. Ya. Karena apa? Karena seharusnya orang membantu itu bukan membantu untuk melakukan kejahatan, tapi dia membantu mengeluarkan orang itu dari keburukan. Maka disebutkan unsur akhaka, kata Rasul, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu dari yang zalim ataupun yang mazlum, yang dizalimi ataupun yang dizalimi ataupun yang menzalimi. Para sahabat berkata, gimana kalau yang dizalimi Rasulullah, saya oke, tapi saya ngerti, tapi kalau yang zalim gimana? Kata Rasul, cegah dia dari melakukan kezalimannya, dan itu adalah bantuan yang kamu berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sementara kalau ada orang yang menolong kita untuk melakukan, seakan-akan menolong, tapi pertolongan yang dilakukan itu adalah kezaliman terhadap kita. Kita jangan bangga ditolong karena kita lepas dari suatu kesalahan dengan berkelit, berkilah dan semacamnya, tapi sebenarnya orang itu lagi menzalimi kita, menjadikan kita berada dalam gelap gulita yang berkelanjutan. Zalama, zulmu, yani ada kegelapan yang dia lakukan kepada kita, atau kezaliman yang dia berikan pada kita, dia suguhkan pada kita. Yang selanjutnya 17, mani'tadal batalata lan yuflih. Barang siapa yang terbiasa, yang membiasakan diri ya dengan nganggur, solangi dengan pengangguran, nganggur, tidak bergerak, tidak berusaha, tidak mencoba, tidak terus menerobos ketidakmungkinan, maka dia lan yuflih, orang yang bersangkutan tidak pernah beruntung. Karena dia sebenarnya pada saat seseorang itu menganggur, dia membekukan dirinya dalam kestatisan, dan status itu adalah pembunuhan pelan-pelan. Suatu saat dia terkena
kanker pengangguran, dan kanker pengangguran ini akan menjadikan seseorang kehilangan arah, kehilangan semangat, kehilangan daya gerak, dan dia mati langkah ke depan. Kemudian yang ke-18, mani'tamada ala ra'sihi fashila. Barang siapa yang bergantung pada atau ngotot ya dengan pendapatnya, gagallah ia. Orang yang ngotot dengan pendapatnya, padahal belum tentu pendapatnya itu benar semuanya. Orang-orang yang ngotot itu biasanya dia tidak terbuka pada orang lain, sulit menerima kebenaran orang lain, dan seterusnya. Yang 19, man a'jabi bi ra'yihi dhalla. Barang siapa yang ujub, yang kagum dengan pendapatnya, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Man a'jabi bi ra'yihi dhalla. Barang siapa yang berbangga-bangga dengan pendapatnya. Kalau bukan aku siapa, kalau bukan menurutku, kalau bukan karena pendapatku, karena kalau dan seterusnya, maka dia akan tersesat. Karena setiap pendapat ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Imam Syafi'i mengajarkan pada kita yang mengatakan ra'yi sawabun yahtamil khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamil sawab. Ini kalimat golden proverb ya, al-hikmah al-dhahabiyah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Barang siapa ra'yi sawabun yahtamil khata', pendapatku adalah benar, tapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang lain selain diriku salah, tapi ada kemungkinan benar. Cara dan otak terbuka seperti ini akan membantu kita untuk mencari cahaya lain selain apa yang kita miliki. Dan orang-orang yang menutup kemungkinan kebenaran datang dari orang lain, maka sungguhnya dia akan terus tersesat. Karena mungkin apa yang menjadi pendapatnya bukanlah cahaya, tapi gulita. Yang terakhir, man a'mala jiddahu balagha amanihi. Barang siapa mengeluarkan segenap kesungguhannya, yang menguras energinya, yang menguras tenaganya, yang menguras upayanya, kata beliau, kata hikam ini, balagha kunha amanihi, maka dia akan sampai pada puncak citanya. Orang-orang yang eksplorer, seluruh tenaganya, energinya, potensinya dikuras, keringatnya dikuras, maka dia pasti akan mencapai yang dicitakan. Dikatakan manjata wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat apa yang dia inginkan. Bersarakallah, itu saja pagi ini yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada hikam ke-20. Insyaallah besok kita lanjutkan. Barang siapa melakukan ini, maka dia akan begini. Syukran lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tahu yang harus kita lakukan dan menghindari apa yang harus kita hindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.